Kami masih membahas ramainya terbongkarnya dokumen Panama atau Panama Papers. Saya ke Pak Satria tadi. Ya. Pemerintah Indonesia betul sudah mengantongi nama, betul ada warga negara Indonesia 2.900 lebih jumlahnya yang terlibat atau yang tercantum di dokumen Panama ini? Kalau yang 2.900 kan dokumen yang di Panama Paper. Dalam 2 minggu terakhir ini pernah Pak Menteri juga mengeluarkan penjelasan mengenai 2.000 perusahaan yang rugi dari PMA dan termasuk 6.000 rekening warga negara Indonesia yang di British Virgin Island. Jadi sebenarnya untuk data pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memang sudah memiliki data-data terkait dengan kepemilikan harta ataupun aset-aset penduduk Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ini adalah data-data yang resmi diberikan oleh otoritas perpajakan dari beberapa negara. Nah, berbeda dengan Panama Paper ya. Panama Paper ini memang dari hasil investigasi kemudian dikeluarkan data-datanya. Nah, yang perlu memang bagaimana tindak lanjutnya. Nah, yang sementara ini kan kami sudah punya data dan data ini nanti masih dalam pengolahan di Direktorat Jenderal Pajak. Informasi yang ada di dalam Panama Paper apabila nanti memperkuat data-data yang kami miliki akan mempercepat proses kami untuk melakukan tindakan apabila memang ditemukan selisih dari apa yang dilaporkan dalam SPT dengan informasi yang kami miliki termasuk dari data dari Panama Paper. Dari validasi sampai saat ini apakah ada dugaan penyimpangan di sana dari data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak? Masih kita teliti dulu, Mbak. Tetapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Justinus, sebenarnya ada beberapa level dan tingkatan, mulai dari yang sebenarnya mungkin termasuk tindakan yang legal. Kalau untuk kita kaitkan dengan menggunakan perusahaan-perusahaan di negara-negara tax haven, itu bisa kita lihat dari bagaimana skema itu apakah memang betul-betul bermaksud untuk menghindari pengenaan perpajakan di Indonesia. Itulah nanti yang akan kita tindak lanjuti. Kalau tahun 2016, karena tahun ini adalah tahun penegakan hukum, kami akan langsung masuk dengan pemeriksaan untuk mereka-mereka yang kita temukan ada penyimpangan. Untuk membongkar aset, apalagi ini milik perusahaan, ada milik pribadi, itu tidak mudah ya untuk membongkar ini ke publik. Apa betul ada memang operasi intelijen di balik ini? Ada datanya Pak Derajat? Oh iya, kalau itu udah pasti ya. Saya dalam forum diskusi tertutup yang saya sampaikan dokumen ini muncul dari hasil operasi intelijen Amerika. Itu aku yakin karena apa? Pertama, Panama itu di bawah perlindungan Amerika setelah Noriega diambil oleh Presiden Bush ya waktu itu, dan hampir semua kejadian penting di Panama itu harus persetujuan Amerika. Saya pernah ke Panama untuk beberapa conference di sana. Kemudian CIA punya aset di sana, dan ini kan dokumen ini kan hard copies-nya itu kan di beberapa tempat. Soft copy-nya mungkin memang di satu tempat, tapi hard copies-nya di beberapa tempat, dan orang yang bisa punya akses untuk membuka itu semua pasti agen intelijen yang memang berkompeten untuk itu. Sama seperti ketika Snowden membuka dokumen CIA itu ya dia memang bagian dari komunitas intelijen. Jadi itu sudah without doubt lah kalau buat saya ya. Ada dugaan di balik ini tindak pidana yang disembunyikan di baliknya, misalnya pencucian uang, hasil korupsi dan sebagainya. Oh iya, itu udah pasti. Ya. Kalau dari sisi global targetnya itu adalah Presiden Putin. Ini targetnya. Cuman itu globalnya. Kalau untuk Indonesia begitu melihat nama-namanya itu saya melihat ada 3 kelompok ya, 3 kategori. Yang pertama itu adalah mereka yang memang memakai SPV atau shell companies atau offshore companies ini untuk menyembunyikan asetnya di Singapura. Saya langsung katakan aja ini ke Singapura ya. Di situ dia bisa mendapatkan pajak untuk PPh yang jauh lebih rendah dari Indonesia, asetnya bisa disembunyikan di sana. Kemudian yang kedua itu mereka yang memang melakukan ini untuk penggelapan pajak. Jadi entah melalui transfer pricing, melalui aksi korporasi yang yang seolah-olah ada akuisisi yang sebenarnya fake ya, atau melalui skema transaksi ekspor impor yang membesarkan biaya impor, mengecilkan harga ekspor. Itu tekniknya, triknya banyak ya.
Ada tindak pidana yang diduga ada di balik ini semua. Tapi kalau kita lihat dari Mossack Fonseca sendiri menyangkal bahwa mereka menyediakan jasa yang ilegal. Nah, bagaimana untuk memisahkan? Bagaimana kita bisa tahu ada tax avoidance kah di sini, ada penghindaran pajak kah di sini atau tidak? Ya, memang kalau dari sisi legal, apa yang dilakukan oleh Mossack Fonseca ini legal karena mengikuti ketentuan yang ada. Nah, sekarang dari sisi perpajakan, ada yang disebut fraus legis ya, itu semacam skema atau pertimbangan untuk memisahkan apakah suatu skema itu merupakan tax planning yang legal sesuai dengan ketentuan atau dia ilegal sehingga menjadi tax evasion. Nah, itu kewenangan ada di Ditjen Pajak, otoritas pajak, dan akan diuji di pengadilan pajak kalau ada sengketa. Sehingga akan ketahuan kalau dia memang sengaja melakukan pidana berarti akan dituntut pidana. Kalau dia penghindaran pajak tertentu yang bukan masuk kategori pidana, ya mungkin akan pemeriksaan saja. Jadi di sini sentral sekali peran otoritas pajak untuk memastikan bahwa apakah ada bad intention sehingga skema ini benar-benar tidak punya substansi ekonomi, semata-mata dibuat hanya untuk mendapatkan keuntungan penghematan pajak. Itu yang tidak boleh. Boleh saya interupsi? Ya, silakan. Gini, kalau secara akademis memang seperti yang dikatakan Mas Justinus, ya. Tapi kalau lihat secara praktis, itu saya hakul yakin 100% itu ngindarin pajak di situ. Itu sudah terbaca kalau Saya lihat. hakul yakin itu. Oke. Jadi itu kalau apa namanya, kan ada beberapa nama yang beberapa kali disebut. Itu kalau menurut saya langsung dilakukan operasi intelijen terhadap mereka, kemudian langsung Nama itu termasuk yang dari Indonesia yang selama Oh iya, ini dari disebut. Indonesia. Enggak, ini khusus yang dari Indonesia. Dan yang dari Indonesia ini hampir boleh dikatakan semuanya ini adalah pengusaha. Ya, saya belum melihat nama dari pejabat negara, karena memang pejabat negara Indonesia memang belum banyak yang paham soal. Mereka lebih seneng cash and carry, belum banyak yang paham untuk apa menggunakan ini sebagai alat menutup korupsinya. Terus ada nama Budiono di situ, saya bisa katakan itu bukan Pak Bud Wapres kita, ya itu adalah Budiono pengusaha. Jadi yang jelas minimal mereka itu adalah menyembunyikan asetnya di Singapura. Nah, oke. Dan aset ini tinggal dicocokkan saja dengan SPT. Saya hakul yakin ini belum dibayar pajaknya. Jadi paling enggak kita bisa kenakan apa namanya, ya terserah nanti tergantung rate-nya 25% dikali aset itu suruh bayar. Nama orang yang di Panama Papers, pemilik perusahaan yang ada di sana asal Indonesia itu sudah terkonfirmasi semua, Pak Satria, sampai saat ini. Belum bisa saya sebutkan, Mbak. Oke. Tapi nama-nama tersebut memang bagian yang kita lakukan penggalian informasinya. Kita kaitkan juga dengan data-data yang sudah saya sebutkan tadi yang sudah kita miliki dari otoritas negara-negara lain. Nah, tapi kalau ada tadi dugaan tindak pidana di balik ini, apakah dengan yurisdiksi yang berbeda bisa dijembatani ini, Pak Satria? Kalau untuk wajib pajak Indonesianya sendiri, ya, memang itu adalah jurisdiksinya DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak ada masalah dengan perbedaan jurisdiksi. Itu kan hanya mekanisme yang mereka gunakan untuk menyembunyikan. Tadi sebutkan apakah dia menyembunyikan kepemilikannya atau memang ada skema-skema tertentu untuk menghindari mengecilkan pajaknya di sini dan memindahkan penghasilannya untuk kepada perusahaan-perusahaan mereka yang berada di luar. Jadi sebenarnya dari Ditjen Pajak sudah menyiapkan langkah-langkah apa saja sudah ada untuk membuka. Karena sebenarnya ini bukan hal yang baru, ini sudah hal yang selalu kita perhatikan terus-menerus. Memang tambahan informasi dari Panama Paper ini akan memperkuat kita. Yang sedang kita tunggu sebenarnya adalah betul-betul data konkretnya, termasuk mengenai skemanya. Kita dengar bahkan ada aliran dana yang disebutkan di situ, bahkan data mengenai paspornya pun ada di situ, Pak. Jadi nanti kita akan konfirmasi betul. Dan inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung kekurangan pajak dari orang-orang tersebut. Yang jadi masalah itu menentukan angkanya, Mbak. Karena apa? Karena ini kan dokumen legal ya. Jadi misalkan di situ ada nama Derajat misalkan. Oke, Derajat menggunakan SPV, oke, Derajat ada paspornya, oke, Derajat ada apa namanya, lengkaplah datanya. Cuma duit yang disembunyikan Derajat ini berapa? Ini kan harus buka rekening bank. Itu tidak mudah ya untuk membuka rekening bank. Tidak Ditjen Apalagi Pajak pun banknya tidak kan memiliki banknya otoritas untuk itu. belum tentu di Indonesia. Kemudian itu kalau dipakai nyembunyian aset. Kalau dipakai misalkan dia untuk melakukan transaksi akuisisi perusahaan atau aksi korporasi apa tertentu, pengalihan saham, swap saham atau apapun juga,
itu kan selalu ada dari aksi korporasi ini, kemudian ada nilai rupiah yang berpindah. Oke. Nah, nilai rupiah yang berpindah ini berapa? Nah, itu yang tantangan yang makanya saya sebutkan harus ada operasi intelijen.